Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Shida Amani, NIM 2022370. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas KGHJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil scrapbook yang sudah saya buat. Jadi ini saya sudah membuat scrapbook ya. Nanti saya akan menjelaskan apa saja sih isi yang sudah saya buat di dalam scrapbook ini. Nah, langsung saja kalian simak video selanjutnya ya. Bye bye. Oke teman-teman, jadi di scrapbook yang saya buat ini yaitu saya mengambil tema regulasi pikiran ya. Bisa dilihat teman-teman, regulasi pikiran. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas mengenai regulasi pikiran itu? Jadi, regulasi pikiran itu membahas tentang bagaimana cara kita itu mengelola pikiran kita agar tetap seimbang, sehingga kita dapat mengambil sebuah keputusan yang kita ambil dengan lebih baik dari sebelumnya. Nah, dan juga kita tidak akan lagi menemui pikiran-pikiran overthinking yang selalu menghantui kita. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan ataupun kita terapkan untuk meregulasi pikiran kita agar lebih baik lagi dari sebelumnya ya teman-teman. Apa saja sih langkah-langkah itu? Nah, sebelumnya di halaman pertama itu saya membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu pengertian dari regulasi pikiran ya teman-teman. Nah, jadi pengertian dari regulasi pikiran itu sendiri yaitu kemampuan untuk mengelola pikiran dan emosional agar tetap seimbang, tidak berlebihan, dan juga membantu kita mengambil keputusan dengan lebih jernih. Nah, artinya ketika kita menghadapi suatu masalah ataupun situasi yang membuat kita itu stres, nah jadi kita itu tidak langsung bertingkah ataupun bertindak emosi, akan tetapi kita langsung berusaha untuk berpikir tenang terlebih dahulu, untuk mengendalikan emosi kita terlebih dahulu agar tidak terjadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya mencantumkan pesan dari saya, yaitu pesannya ingat bahwa regulasi pikiran itu bukan untuk memaksakan diri untuk berhenti berpikir ataupun menghilangkan semua pikiran negatif, akan tetapi melainkan untuk mengatur respon kita terhadap pikiran kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi semua orang itu pasti memiliki pikiran negatif ya teman-teman. Saya sendiri pun juga memiliki pikiran negatif. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita itu mengatur respon kita terhadap pikiran kita tersebut. Nah, jadi bukan berarti malah kita itu melawan ataupun menghindari masalah yang kita hadapi tersebut. Ya teman-teman, selanjutnya kita memasuki langkah-langkah ya. Langkah-langkah apa saja yang dapat kita terapkan untuk meregulasi pikiran kita. Yang pertama, ya ini ya langkah-langkah yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, itu ada sadari pikiranmu. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita itu harus menyadari apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Nah, dengan cara apa kita harus menyadarkan diri kita terlebih dahulu? Ya, yang pertama di sini saya mencantumkan 3 hal ya. Yang pertama itu apa yang sedang aku pikirkan saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, kamu bisa menanyakan diri, apakah pikiran ini membantuku atau malah justru membuatku cemas? Seperti itu. Atau juga bisa kamu menanyakan diri kamu sendiri tentang dari mana sih pikiran ini muncul, seperti itu. Boleh banget itu sangat penting untuk menyadari pikiranmu. Nah, dengan cara 3 hal tersebut yang sudah saya contohkan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, artinya bahwa pikiran yang muncul itu belum tentu menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi pikiran itu hanyalah sesuatu yang datang dan juga pergi. Nah, setelah kita menyadari pikiran kita yang muncul tersebut, langkah berikutnya yaitu memahami dan juga menerima pikiranmu ya. Ini yang kedua, ada memahami dan terima pikiranmu teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa semua pikiran itu wajar. Tugasmu hanya memahami, bukan menghilangkan. Nah, gimana cara kita memahami? Nah, di sini saya sudah mencantumkan 3 hal. Yang pertama, 2 hal maaf. Yang pertama, apa yang membuatku berpikir seperti ini, itu penting ya teman-teman untuk memahami pikiran kita seperti itu. Yang kedua, apa yang sebenarnya aku rasakan saat ini, apa yang terjadi saat ini, seperti itu. Bisa banget itu. Nah, itu hal-hal yang penting yang perlu kita pahami dan juga terima pikiranmu saat ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan kita memahami penyebabnya, nah kita akan lebih mudah untuk mengendalikan reaksi kita terhadap pikiran kita tersebut. Ya, oke teman-teman, selanjutnya itu ada
alihkan ke pikiran yang lebih sehat lagi ya teman-teman. Ini poin ketiga, itu ada alihkan ke pikiran yang lebih sehat lagi. Nah, setelah kita memahami pikiran kita teman-teman yang tadi sudah dibahas tadi, itu kita dapat mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Itu perlu teman-teman, itu sangat perlu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ada di sini ada metodenya. Yang pertama, itu kita harus fokus hal yang bisa kita kontrol terlebih dahulu ya. Yang kedua, itu kita harus terus ingat pencapaian kecilmu itu apa. Jadi kita itu harus selalu ingat pencapaian kecilmu itu apa ya, seperti itu ya. Yang kedua, yang ketiga itu lakukan aktivitas yang kamu gemari. Jadi itu salah satu yang membuat pikiran kita itu tidak mudah overthinking ya. Lakukan aktivitas yang kamu gemari. Yang keempat, itu mengucap kalimat positif untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Itu ada 4 metode yang kamu lakukan untuk pikiran yang lebih sehat lagi. Jadi, dengan adanya ini, kamu tidak mudah lagi overthinking seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, ubah cara pandang kamu. Jadi, di sini ada poinnya, ubah cara pandang kamu seperti itu. Nah, jadi teman-teman, seringkali kita hanya melihat satu sisi saja dari suatu keadaan, yang mana padahal setiap masalah itu memiliki lebih dari satu sudut pandang. Ingat teman-teman, setiap masalah itu memiliki lebih dari satu sudut pandang. Jadi kita itu perlu tahu melihat beberapa sisi dari suatu keadaan yang kita akan temui tersebut. Nah, di sini itu adapun latih diri untuk melihat sisi lain dari situasi. Yang saya contohkan itu ada 3. Yang pertama, pertanyaannya yaitu apakah ada penjelasan lain selain yang aku pikirkan ini. Nah, itu penting ya teman-teman. Salah satunya itu. Yang kedua, bagaimana jika temanku berada dalam situasi ini? Apakah mereka mampu menghadapi pikiran tersebut, ataupun malah mereka overthinking terus-menerus. Nah, itu perlu kalian menanyakan diri kalian sendiri untuk melatih diri untuk melihat sisi lain dari situasi seperti itu. Yang ketiga, apa bukti yang mendukung atau tidak mendukung di pikiranku saat ini? Itu yang poin terakhir. Nah, jadi kita perlu bukti untuk mendukung ataupun tidak mendukungnya pikiran yang ada di pikiran kita yang selalu mengganggu kita. Nah, yang terakhir itu ada latihan secara konsisten ya teman-teman. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa regulasi pikiran adalah suatu hal yang kebiasaan, bukan sesuatu hal yang bersifat instan. Jadi di sini di regulasi pikiran itu bukan kemampuan yang mana muncul secara instan, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang perlu kita latih secara terus-menerus. Seperti itu. Nah, semakin sering kamu latihan, semakin mudah juga pikiranmu kembali tenang saat menghadapi situasi yang sulit. Nah, di halaman ini juga saya sampaikan pesan untuk kalian bahwa kamu tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana cara kamu meresponnya. Jadi itu penting ya teman-teman. Penting bagaimana cara kita itu harus tahu bagaimana cara mengontrol diri kita untuk merespon sesuatu hal yang ada di pikiran kita. Jadi kita tidak mudah emosional ataupun stres ataupun overthinking untuk pikiran-pikiran yang kita temui seperti itu. Nah, di sini juga ada pikiran yang teratur, emosi lebih stabil, dan hidup pun akan lebih bermakna. Nah, ini ya teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa pikiran yang teratur, jadi pikiran yang tidak ada overthinking sama sekali, itu tidak akan muncul emosi dan juga hidup akan lebih bermakna seperti itu. Dan di sini juga di halaman terakhir itu dijelaskan tenang bukan berarti tidak punya masalah, akan tetapi tahu cara mengelola pikiran dengan bijak. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, bahwa suatu masalah itu akan selesai kalau kita itu tahu cara bagaimana mengelola pikiran kita dengan bijak dan baik. Seperti itu teman-teman. Nah, itu saja isi dari scrapbook yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, saya mengulas kembali di sini. Itu tadi saya menjelaskan apa? Menjelaskan tentang pengertian dari regulasi pikiran ya teman-teman. Nah, perlu diingat tadi pesan yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang ada di scrapbook ini apa saja sih? Yang pertama, itu menyadari pikiranmu terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua, pahami dan terima pikiranmu. Langkah yang ketiga itu mengalihkan pikiran yang lebih positif lagi.
Ya, yang keempat itu mengubah cara sudut pandang kita. Seperti itu. Yang terakhir itu melatih secara konsisten ya teman-teman. Jadi 5 langkah tersebut yang dapat kita terapkan untuk meregulasi pikiran kita agar lebih baik lagi dari sebelumnya teman-teman. Cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.